Kalau kita lihat, dunia digital itu kelihatannya tenang-tenang aja ya kan? Semuanya seolah berjalan normal sebagaimana mestinya. Tapi, sadarnya sih kalau sebenarnya ada pertempuran diam-diam yang terjadi setiap detik di layar kita. Ini tuh kayak perburuan tanpa henti, melibatkan jutaan baris kode dan ribuan mata yang terus mengawasi. Dan di tengah-tengah semua kekacauan ini, ada satu nama yang selalu jadi sorotan utama, Windows. Nah, di sini kita akan bongkar misteri ini. Pertanyaan besarnya, kenapa sih Windows, OS yang kita pakai sehari-hari, malah jadi target nomor satu serangan siber di seluruh dunia? Perjalanan kita ini dimulai dari sebuah paradoks yang jujur aja cukup aneh. Oke, pertama-tama, coba kita lihat angka ini deh. Nggak bisa dipungkiri, Windows itu rajanya desktop, menguasai lebih dari 70% pasar global. Hampir semua orang, dari korporat gede sampai laptop anak sekolah, pakainya Windows. Popularitasnya udah nggak perlu diragukan lagi. Tapi disinilah paradoksnya mulai kelihatan. Dominasi sebesar itu ternyata ada harganya. Lihat deh grafik ini. Ini sisi gelapnya. Hampir 88% dari semua serangan malware di dunia itu nyasarnya ke Windows. Gila kan angkanya jauh banget di atas pangsa pasarnya. Jadi ada apa sebenarnya? Intinya tuh di sini. Popularitasnya justru jadi kutukan. Dan kebebasannya yang bikin kita suka malah jadi celah keamanannya. Oke, sekarang coba kita pakai topi hacker sebentar. Biar ngerti kita harus mikir kayak mereka. Serangan mereka itu bukan asal-asalan loh. Ini semua bisnis, penuh perhitungan. Yang paling penting itu efisiensi dan hasil. Kutipan ini penting banget. Ini ngubah cara kita mandang hacker. Mereka itu bukan cuma iseng buat pamer, tapi mereka aktor yang rasional. Mereka mau hasil sebesar mungkin dengan usaha sekecil mungkin. Mirip prinsip ekonomi kan? Logikanya sederhana banget sebenarnya. Ngapain coba capek-capek berbulan-bulan ngehack sistem yang penggunanya cuma 5%? Mending cari satu aja celah di Windows yang kalau berhasil bisa langsung dapat akses ke miliaran perangkat sekaligus. Return on investment-nya jauh lebih gede. Tapi ini bukan cuma soal hitung-hitungan angka loh. Ada alasan yang lebih dalam yang udah jadi bagian dari DNA Windows itu sendiri. Perbandingan ini ngejelasin semuanya. Apple itu kan kayak bikin taman pribadi bertembok tinggi. Mereka kontrol semuanya dari hardware sampai software. Sementara Microsoft, mereka bikin bengkel yang pintunya terbuka lebar. Windows itu dirancang supaya bisa jalan di ribuan jenis komputer, dari merek apa aja. Nah, fleksibilitas ini emang enak buat kita. Tapi buat hacker, ini artinya permukaan serangan atau attack surface-nya jadi jauh lebih luas. Dan ini dia nih, beban sejarah yang harus ditanggung Windows. Namanya backward compatibility. Intinya, Microsoft janji kalau software jadul dari tahun 90-an pun harus tetap bisa jalan di Windows 11. Buat perusahaan ini bagus banget. Tapi artinya Windows modern itu masih bawa DNA atau kode-kode kuno di dalam sistemnya. Ini contohnya gila banget. Dulu pas bikin Windows 95, tim Microsoft itu sampai rela ngubah kode aplikasi buatan orang lain cuma biar aplikasi itu bisa jalan. Nah, warisan kayak gini, ini yang ninggalin utang teknis yang bisa banget dimanfaatin sama penyerang. Hacker yang pintar itu tahu soal ini. Makanya mereka jarang nyerang lewat pintu depan yang udah dijaga ketat. Mereka malah cari pintu samping yang tua dan udah dilupain orang. Contohnya, Windows Registry, tempat favorit malware buat ngumpet. Atau layanan SMB jadul yang bikin ransomware WannaCry bisa nyebar gila-gilaan. Komponen-komponen lawas inilah celahnya. Sampai di sini, pasti ada yang nanya, tunggu dulu, kalau soal jumlah, HP kan lebih banyak dari PC. Kenapa HP nggak jadi target utama? Pertanyaan bagus. Jawabannya ada di fondasi desainnya. Arsitektur PC itu lahir di zaman internet masih dianggap ramah. Fokusnya kebebasan pengguna, admin itu kayak punya kunci seluruh rumah. Beda banget sama arsitektur mobile. HP itu lahir di era yang udah penuh ancaman. Jadi dari awal desainnya udah kayak benteng pertahanan. Pilihan desain ini benar-benar ngubah permainan. Ada yang namanya sandbox atau kotak pasir yang artinya tiap aplikasi itu jalan di dunianya sendiri. Nggak bisa ganggu aplikasi lain. Terus kita install aplikasi cuma dari toko resmi yang udah diverifikasi, izinnya juga detail banget. Makanya model virus tradisional yang nyebar massal gitu jadi nggak efektif di HP. Tapi di luar semua teknis itu, ada alasan yang jauh lebih mendasar kenapa PC tetap jadi primadona. Balik lagi, ini soal ekonomi.
Gini deh, kalau HP yang kena hack, paling yang didapat foto pribadi atau chat. Tapi kalau komputer perusahaan yang berhasil diretas, yang didapat itu kunci kerajaan. Maksudnya apa? Ya, database pelanggan, data keuangan, rahasia dagang perusahaan, semua aset paling berharga. Angka ini nunjukin seberapa berharganya harta karun itu. Satu serangan ransomware aja yang berhasil ngunci server Windows di rumah sakit, itu bisa minta tebusan jutaan dolar. Nilainya jelas jauh lebih besar dibanding data personal dari ribuan HP. Nah, ini ngebawa kita ke kesimpulan paling penting. Mungkin selama ini pertanyaan kita salah. Pertanyaannya bukan sistem mana yang paling lemah, tapi sistem mana yang paling worth it buat diretas. Analogi ini pas banget buat ngejelasinnya. Coba bayangin kamu pencuri. Kamu bakal pilih mana? Pintu baja super canggih yang di belakangnya cuma ruangan kosong? Atau pintu kayu biasa, tapi di dalamnya ada setumpuk emas? Pasti pilih yang kedua kan? Windows itu ya si pintu kayu tadi. Walaupun Microsoft terus-terusan memperkuat pintunya, emas dari dunia digital, data-data paling krusial tetap ada di baliknya. Jadi selama harta karun itu ada di sana, pencuri akan terus mencoba masuk. Nggak peduli sekuat apa kuncinya. Oke, jadi mari kita rangkum penelusuran kita. Pertama, Windows itu jadi target bukan karena paling lemah, tapi karena dia pusatnya segalanya. Kedua, desain yang terbuka itu emang fitur buat kita, tapi celah buat penyerang. Dan yang paling penting, data paling berharga buat hacker itu adanya di PC, bukan di HP. Pada akhirnya, tujuan dari pembahasan ini bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita semua jadi lebih sadar. Keamanan itu bukan cuma tugasnya Microsoft. Di dunia digital yang nggak pernah tidur ini, kesadaran kita sebagai pengguna adalah kunci pertahanan terpenting. Jadi, pertanyaannya, seberapa baik kamu menjaga pintu kamu sendiri?